Ya, Yo 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 yo, yo 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 yo. Ayo Tir. kembali lagi di Opini Amatir Amatir. sama Mamat dan Atir. Tir 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 tir. Mat mat Tir, mat tir, mat tir. mat mat. Ama ma 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 ma. Tir 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 tir. Amatir. Gimana nih Hari ini Tir? kita mau bahas yang udah pasti adalah kemenangan Argentina dan kemenangan Prancis. Prancis. Ya, Nah, coba kita mulai dari review semifinal kemarin dulu Tir. Semifinal nah, pertama yaitu Kroasia Argentina Tir. Gimana Tir nah. menurut lu Tir? Sebelum Wah, itu, sebelum itu nah, kita bahas fun fact. Lu ada fun fact gak, Tir? gua itu nggak punya fun fact, tapi Tapi, gua di sini melihat pertemanan dari ini dulu Prancis Maroko ya. ya, Pertemanan Mbappe sama eh, Hakimi itu sangat ketat. Maksudnya sangat dekat, ya kan? Apa mereka itu saling mendukung. Ternyata dulu ada videonya itu Mas. Si Mbappe bilang kalau gua ketemu Maroko, aku akan habisi dia gitu katanya. oh gitu. Katanya bener ketemu. Iya benar ternyata Maroko Hmm, Prancis. Nah terus kalau dari apa Argentina Kroasia ini sangat berbeda banget ya pas lawan Belanda ya. ya, Pas lawan Belanda rusuh banget ya kan. Tapi di ya. sini pas lawan Kroasia, Kroasia tuh benar-benar negara yang sangat profesional ya. Mereka respect banget sama Argentina sampai pelatihnya aja tuh ya kan. Pas Messi diwawancara dia salamin. Messi, selamat ya. Kamu memang pantas masuk final, katanya gitu. Iya, bahasa Kroasia gue agak ngerti sih emang. Iya, iya, iya. Nah, terus ada fun fact-nya adalah itu si Julian Alvarez itu tahun 2011 ya dong. Ya. Itu pernah foto sama Messi, Mas. Oh, yang Iya. waktu masih yang anak ingusan ya? Ah, masih bocah iya. Nggak taunya emang nggak ada yang tahu ya kan. 2022 dia bisa satu tim, dia bisa golin. Ya. Hmm. Terus yang unik juga kemarin Argentina Dybala akhirnya main. Akhirnya, Akhirnya. akhirnya. Kesian ya. Kasihan. Menurut gua Mm-mm. dia pantas mendapat tempat. Tahu dia jago sebenarnya. Ada tempatnya di bench. Ah, main Hah? utama maksud gua. Oh, main utama. Iya, Oke, oke. maksud gua kayak kayak Soalnya ya ya, ya. hmm. Soalnya posisi dia tuh mirip-mirip sih. Dia kan kalau di game itu SS Second striker. second striker. Dia sama posisinya tuh nggak ke winger juga. Kalau winger kan udah ada kayak Di Maria segala macam dan Messi itu Maria. sekarang lebih mirip SS sebenarnya dia. Dia main agak ke tengah gitu sebenarnya. Super sambal ya, Mas? Hah? Spesial. Oh, bukan. Second striker Bukan, ya. bukan. Gue kira Super Saiyan. Nah, super sayang. Nah, kalau menurut lu nih, Mas, apakah pertandingan Argentina Kroasia ini 3-0 pantas buat Kroasia? Menurut lu gimana kalau dari Aduh, lu? ya gue kalau sebenarnya ya untuk Kroasia Argentina ini sesuai prediksi gue ya. Gue memprediksikan Argentina yang lolos gitu. Meskipun skornya tipis ya. Dan kalau ternyata di kenyataan hasilnya malah nggak tipis, malah 3-0 dan sungguh mengejutkan sekali ya gitu. Kalau dari jalannya pertandingan emang agak di luar ekspektasi. Kenapa? Karena Kroasia ternyata tidak diduga dia bermain cukup terbuka gitu. Cukup terbuka bahkan Hmm, bahkan bisa dibilang cukup menyerang. Makanya kalau dilihat dari benar. skema skema 3 gol yang terjadi itu playnya itu dari akibat dari serangan balik kalau diperhatikan Balik. tiga-tiga itu serangan-serangan balik Iya, semua gitu benar, benar. nggak ada set play dari tengah atau dari set play corner atau gimana tapi ini semuanya pure serangan balik semua gitu. Hmm, Seperti yang kita bahas ya counter attack-nya Argentina nih benar-benar amat sangat bahaya sekali gitu. Dan hmm. terbukti terjadilah kalau bermain terbuka ya udah kelar nih kayak gini bakal
bakal dihabisi sama Argentina. Sesuai prediksi emang ya ya begitulah hasilnya. Dan gue Iya, cukup bener. cukup 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 senang Messi lolos. Secara gue fansnya Messi gitu. Kalau lu sendiri gimana, Tir? Nah, di sini gue ngelihat ada pemain baru ya, yang bukan pemain baru sih, maksudnya pemain yang mungkin dari awal udah main. Di sini ada Leandro Paredes. Dah, Maksud gue, nah, iya, kemarin itu kan mungkin Paredes kalau yang bikin ribut lawan Belanda iya, kan? iya maksud Nah, maksud gue di dua pertandingan terakhir ini dia main terus nih si Paredes nih. iya. Sebelumnya kan bukan dia tuh, siapa sih? Siapa yang tua tuh? Itu itu apa namanya? Mascherano tua, Mascherano bukan? Bukan, itu dengan main si Gomez, Gomez, Oh, Papi, Gomez ya. Papi, Papi. Papi, Papi. Nah itu soalnya apa, posisinya nggak bukan posisi terbaik dia lah ya. Ya. Nah, benar juga sih Mas, mungkin dari postur tubuh sangat sangat ngaruh ya dari formasi counter attack ini, karena mengandalkan speed yang sangat kencang gitu, kayak pemain sekelas Julian Alvarez itu dua golnya kan kalau bisa dibilang dari counter attack ya, terus satu kemelut pas counter attack akhirnya jadi penalti. Menurut gue ada benernya juga, karena Argentina mengandalkan apa, counter attack, karena mungkin itu yang bisa dilakukan sama Argentina ya. Ada dari posisi juga sini terbukti Kroasia memimpin 61% Ya. gitu. Ya. Karena situasinya ya kalau kita lihat emang Kroasia juga kepingin menang sih karena predikatnya sebagai runner up Piala Dunia kemarin tuh tidak bisa kita lupakan gitu. Dia mereka juga ingin Benar, menang. Apalagi ketika ketertinggalan 1 gol, ya mau nggak mau lah Kroasia harus melakukan sesuatu yaitu ya berusaha ngepres dan mencoba menang. Padahal ya prediksi gue ya Kroasia akan bermain bertahan, ternyata enggak. Itu justru yang bikin celah gitu. jelas benar. Ya. Menurut lo layak nggak Argentina Wah, kalau menurut gue ya layak final? banget. Ya, gitulah Tir, kurang lebih Hmm. tentang Argentina Kroasia. Nah, sekarang kita coba Mm-mm. beralih ke Prancis Maroko nih. Gimana Tir menurut lo? Nah, Karena kalau gue lihat tebakan lu soalnya kemarin salah nih Tir. Lu kan memprediksi dua-duanya Maroko. salah. Hah? Dua-duanya salah. Dua-duanya gue prediksi Kroa. Oh iya betul. Kroasia salah, Maroko salah juga. Gimana gimana? Coba ada yang salah dari prediksi lu atau perkiraan apa yang terjadi di lapangan yang ternyata tidak sesuai dengan apa namanya ekspektasi lu di pertandingan Ya, kemarin? nah, makanya ya di sini gue salah terus. Nah, itulah kenapa gue nggak bakat untuk main judi kan. Jadinya jadi mendingan judi dijauhi ya, karena yang banyak duit pasti bandar. Oke, kenapa bisa salah? Kan tapi kita Udah tidak jelas. sedang berjudi, Tir. Kita kan cuma prediksi doang, Iya. nggak pakai duit. Lah kalau prediksi lo betul terus apa nggak tergiur? Ah, mending gue judi kan gitu kan. Ya dong. Makanya mungkin Allah kasih gue nggak bisa prediksi gitu. Nah, untuk pertandingan Maroko Prancis tuh udah pasti gol cepat di menit kelima itu benar-benar bikin mental down ya, dimana pemain Maroko itu pasti awalnya bermain defense, nggak taunya kebobolan blunder ya. Nah itu tadi gue lihat itu nomor 20 itu sebenarnya bisa aja untuk ini ya, untuk wih 3D. Wih. Fokus, udah lu cerita aja. Fokus. Fokus. Enggak, jadi nomor 20 backnya Maroko itu udah pasti sebenarnya dikit lagi tuh bisa tuh Mas menghalau, tapi ya namanya nasib sial untuk Maroko ya akhirnya kebobolan. Nah dari gol itu ya kan, Maroko nggak bisa berbuat banyak, mereka terlalu down. Disusul aksi Mbappe yang sangat apa ya, meliuk-liuk di kotak penalti, terus akhirnya ada pemain si siapa Muani ya, cuma nenek-nenek juga bisa, itu tinggal rendang doang Mas, kayak gitu. Iya, iya, Nah iya. kalau dari lu kan bela Prancis tuh kenapa bisa bener ya? Karena Jangan, hmm, karena keberuntungan tidak terjadi 2 kali, Tir.
Oh, berarti pertandingan 2 kali Maroko itu Enggak. beruntung ya? Enggak. Enggak. Waduh. Kalau menurut gua kenapa kenapa bisa Prancis kemarin kan karena gua memprediksi secara mental ya dan secara taktik Hmm, dan materi pemain menurut gua Prancis itu lebih lebih mature gitu, lebih memakan asam garam di dunia persepak bolaan terutama di Eropa gitu benar. dan Maroko, gue ngeliat kemarin permainan Maroko tuh bagus, Jelek. bagus, tapi Tapi, variasi serangannya kurang gitu. Pertahanannya sih gue akui. hmm, Kenapa gue akui? Karena satu-satu gol sebelum Prancis ngegolin 2-0 itu adalah satu. Lu jadi mata-mata, fokus Tir. dong. Suruh. Jadi satu-satunya gol sebelum Prancis golin itu adalah cuma Hmm, gol bunuh diri dari Maroko. Tir. Sebelumnya tim si Bono itu nggak pernah kebobolan benar. satu kali pun, Tir. Kecuali gol bunuh diri itu. Iya Sampai benar, tahu gua. akhirnya si Prancis berhasil ngebobol 2-0 gitu. Secara pertahanan gue emang mengakui Maroko the best lah. Itulah yang Iya. bikin Spanyol frustasi, yang bikin Portugal juga frustasi kayak gitu. Tapi serangan Oh, serangan organisir play-nya itu kurang kurang bagus gitu. Jadi ya kalau lu lihat ya skornya tuh ya kayak kayak Portugal kemarin lah kalau nggak penalti selisih skor satu kayak gitu sundulan gitu karena emang gua ngelihat iya emang sih. Maroko emang kapasitas penyerangannya itu belum di level itu gitu dan sedangkan Prancis itu mempunyai Hmm, materi untuk itu gitu, materi untuk organisir penyerangan segala macam itu menurut gua lebih bagus gitu. Dan gue emang seperti yang hmm, kita prediksi kemarin, Tir, kita akan memprediksi Maroko ya akan iya. bermain bertahan lagi gitu karena mereka tahu diri lah bahasanya. Tapi yang gue bikin kaget itu Hmm, adalah gol pertama yang bikin menurut gue itu udah kenal mental sih gitu. Dan gara-gara ada satu pemain yang kepleset atau gimana gitu menghalau bola lolos kan dari sisi kanan lolos. Iya. nusuk ya dari situlah menurut gue udah tuh pertahanan bubar dan cara satu-satunya untuk bagi Maroko adalah ya mereka harus mulai bermain terbuka untuk bisa meningkatkan peluang dan Mengimbangi menyamakan ya. skor minimal. Gue Benar. yakin targetnya Maroko itu menyamakan skor satu sama. Habis itu bertahan lagi udah. Hmm, Nah, sampai detik-detik akhir bukannya menambahkan skor malah kebobolan lagi gara-gara iya. Mbappe saudaranya si Mas P. P. Itu kena gue gimana ya dengan gerakan Mbappe itu sebenarnya gerakannya udah masuk dalam kotak penalti sih Mas. Jadi pemain Maroko ya daripada apa ngelanggar dibiarin aja kan diliatin aja gitu. Nggak taunya terjadi deflected terus akhirnya ditendang sama pemain siapa ya? Kolo Muani ya Pak ya? Tahu siapa Hoki gua? sih hoki boleh. Iya, itu gua akuin emang hoki, tapi balik lagi seperti yang kemarin kita bahas, Tir. Hoki itu Hmm, kan antara kesiapan dan kesempatan itu bertemu gitu. Ketika kita dapat kesempatan tapi kita nggak siap atau kesiapan itu kan artinya skill kita memumpuni atau kita lagi siap saat itu juga waktu timingnya pas. Tapi ketika kesempatan itu datang terus kita tidak siap atau siap skill nggak kita jadi hoki ya. nggak jadi hoki, nendangnya bisa melenceng Benar. jauh lah atau ya Iya. ya kayak gitulah. Nah, menurut gue emang hoki ini menjadi salah satu parameter yang tidak bisa kita ukur ya. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dan kita nggak tahu kapan itu terjadinya gitu. Dan menurut gue salah satu golnya Prancis Betul yang Mas. kedua ini emang hoki, tapi berawal dari tusukan Mbappe yang Hmm. tidak kita pungkiri emang sangat hebat banget dan bikin salah satu pemain belakang Maroko yang menjaga yang golin itu siapa itu sampai bengong hingga apa namanya jadi lepas penjagaan Iya pemainnya benar-benar. hingga hingga ketinggalan larinya ya udah kelar itu Iya, itu dia yang disayangkan. sayang sekali. Wah, Wah.
Nah, pasti orang-orang ini nunggu final Mas antara Argentina sama Prancis. Tapi sebelum final ini kan ada perebutan dulu nih, perebutan juara 3 yang sangat tidak bergengsi ya. Ya, betul. Tapi di sini mereka pasti mati-matian karena perbedaan hadiah ya, cukup cukup mungkin perbedaannya cukup jauh antara juara 4 sama juara 3. By Di the sini way, ada by ah, the way, Maroko Kroasia itu dulu satu grup ya ternyata. lah kemana aja? Oh iya 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 iya. Iya. Pertama kali ketemu dia Maroko, eh iya nggak sih? I ini skornya berapa ya coba? 0-0. Oh, 0-0. Heeh. Bener gak? Lupa Iya, gua. 0-0. Setahu gua ya. Coba gue cek Nah, ya. itu kalau dari iya bener Mas. Iya benar 0-0 guys. 0-0. Berarti kan dari grup aja Maroko ini bisa mengimbangi nih. Nah, kalau dari 90 menit lebih mungkin Maroko bisa lebih unggul juga karena ada Bono dan Kroasia sebenarnya juga sih ada Livakovic. Ini pertandingan antara dua kiper hebat ini, Mas. Bono sama Livakovic. Ya Ya dong. ya. Nah, menurut lu gimana nih Mas juara 3 nih walaupun nggak bergengsi sama sekali. Ya ya ya. Ya. Pertandingan Menurut ulangan gua nih. tetap meskipun tidak bergengsi ya, tetap Hmm, akan menjadi sebuah title yang tontonan akan dituliskan dalam sejarah gitu. Ya benar. kita mungkin akan Benar. dicatat sebagai siapa juara 1 dan 2 ya. Tapi tidak lupa pasti dicatat juga juara 3 siapa gitu. Dicatat, cuman orang nggak tahu. Coba lu sebutin. Juara 3 2018. Kongo, Tahu lu? Kongo, Kongo. Nggak, lu nggak tahu kan? Ya dong. salah, nggak tahu gua. Nah, karena apa? Nggak bergengsi. Emang 2018 yang juara Nah, siapa emang Ter? nah, gua aja nggak tahu. Karena apa? Nggak bergengsi. 2018 yang menang kan Prancis Ter. Oh, yang menang juara Iya, 1 Prancis, iya. juara Juara 2-nya 2 Kroasia, Kroasia. Iya benar benar benar. juara Emang iya sulit diingat sih emang gitu. sulit. Sebenarnya juara 3 tuh kalau nggak salah antara Argentina sama apa tuh gue lupa. Lah, Iya iya. Iya. Belanda ya? Ya pokoknya gitu deh. Kayak gitu. Ini cuma hiburan aja. Iya. Jadi kalau menurut lu berapa nih skornya Ter? Mengikuti dari pertemuan terakhir 0-0. Kayaknya sih di sini pemain dari rotasi pemain juga pasti bakal besar-besaran ya karena apa mungkin dari tim Maroko sama tim Kroasia ada beberapa pemain yang belum main gitu di Piala Dunia. Mungkin di sini pelatih mau memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum main nih. Ini loh Piala Dunia gitu. Iya. Mungkin. Nah, di sini juga mereka nih dua tim ini memperebutkan yang tadi gue bilang hadiah. Mm. Itu doang yang bisa diperebutkan gitu karena juara 3 juara 4 nggak ada artinya gitu loh Mas. Hadiah berapa sih Ter? Nah kalau di juara 3 ini juara 4 itu sekitar 25 juta US dollar. 25 juta US dollar itu coba Dolar gua Amerika Mas ya. iya. Itu sekitar 380 jutaan lah. Hah? Dikit ya? Kut, 392 iya bener 400 jutaan lah dikit ya kayaknya. Eh, dikit. salah Tir. Tir, salah Salah kan? Tir. Hah? 392 miliar. 300? Masa sih? Iya. Iya Ini sih. nolnya ada 9, ada berapa ini? Heeh. 300 400 miliar lah ini 400 miliar juaranya. Nah, kalau untuk juara ketiga nih, kayaknya sih Kroasia ya. 27 juta US dollar. Itu juara berapa? Kayak gitu. Juara tiga. Juara 3 27. Mm-mm. Juara 2? Juara dua nanti. Itu Ya, sekitar 30 lah, 30. iya iya. 30 juta. Iya dah, iya dah. Itu bisa bisa tapi kan bagi-bagi tim tuh Mas. Iya. Belum ke staff ya Ke kan. staff, tukang Belum pijet.
Belum uang parkir, presidennya minta jatah iya kan minta gitu jatah. biasanya. Mana lo bawa nama Kroasia kan gitu. Enak aja lo. Balik modal Mm-mm. sini kan ikut Nah, serta bayar, iya enak aja lo gitu. kayak Benar gitu. benar benar. Jadi skor berapa ya dari tadi? Skor berapa ini? Ah, Hah? 3-2, 3-2 3-2 untuk buat Kroasia udah pasti. Kroasia udah pasti ya. Mm. 3-2 lu pilih Kroasia, Tir. Oh Kenapa, iya Tir? dong. 3-2. Ini karena ya kenapa lu memilih angka 3-2? Karena menurut sejarah ya Hmm. eh Maroko ini menjadi salah satu tim yang paling amat sangat sulit dibobol. Tapi Masa? iya, kecuali sama Prancis 2-0 itu ya. Hmm. Oh maksudnya Iya, di Piala Dunia ini kali ini. iya Maroko. Tapi Oh lu bilang iya, yang menang Kroasia dengan angka dengan kebobolan 3 gol loh. Menurut gue itu besar. Kenapa, Tir? mungkin dari tim yang kokoh itu dipenuhi dengan pemain-pemain inti. Cuman kan ini beda cerita. Ini pasti eh, banyak pemain yang cadangan yang diturunin gitu loh Mas. Pemain yang duduk lama di bench terus kaget gitu. Wah gue main di Piala Dunia. Mungkin ada sedikit grogi kan. Itu opini gue ya. Jadinya nggak fokus defense ya kebobolan 3 gol. Bisa aja. Mungkin Bono istirahat Iya, ya kan iya, kasih kesempatan iya. Nyanyi kayak Bono. gitu. Bono nyanyi tuh. Emang siapa ya, Bono? YouTube, vokalisnya YouTube kan Bono Oh, namanya. oh iya benar YouTube. Old school amat ya. Iya, orang Kalau gua, Tir, Irlandia ya. Kalau lu gimana sih, Mas? kalau gua akan kayaknya prediksi gua Maroko sih, Tir. Maroko Maroko. Kenapa? Karena ya seperti yang ada gue bilang Hakimi. tadi, secara track record Maroko itu adalah menjadi tim yang paling amat sangat sulit dibobol. Kecuali gol bunuh Mm-mm. diri waktu fase grup sama Prancis 2-0. Dan Prancis. itu juga ketemunya sama bomber-bomber Eropa top Eropa kayak Mbappe. Nah, sedangkan kalau Kroasia ini bomber-bombernya nggak sehebat Perancis Ter gitu. Kalau opini Hmm, amatir gue ya, opini sotoy amatir gue sih iya. kayak gitu. Dan gue mencoba mengesampingkan faktor Mm-mm. pemain-pemain dari bangku cadangan itu akan main. Jadi gue akan memperkirakan sesuai dengan skuad utamanya mereka masing-masing karena eh ya udah capek-capek ya kali nggak menang gitu. Udah jadi bioskop Iya. Ter. Iya. Iya nih. Lagi ditonton sama orang tuh. Kayak gitu sih, Tir. Jadi, menurut gua ya, pertahanan akan menjadi salah Skor. satu kunci buat Maroko Hmm. untuk sulit ditembus oleh Kroasia. Karena ya, seperti yang gue bilang, Maroko itu sangat kuat sekali pertahanan ya. Tapi, seperti yang gue bilang juga, bombernya tuh kagak asoy Maroko gitu. Jadi, feeling gue ya, itu kalau nggak menang tipis 1-0 perpanjangan waktu adu penalti tapi Hah? Cocok. itu Tir kalau kaget sih Adu kalau gue bilang penalti. adu penalti Tir. Iya itu tadi ada filter. Hah? Adu penalti ya? Hmm. Hah? Baby shark tut 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 baby shark tut 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 baby shark Iya lu deh. Tir. Ya kalau enggak, bukan. Enggak, maksud gue gini loh. Masa sih juara 3 adu penalti? Aduh, membosankan sekali kan. Ya syukur-syukur buat ini deh apa nunggu ke final kan di hari yang sama kalau nggak salah jam 2 ya. Ya, Iya nggak sih Mas? ya, Apa enggak ya? pertandingannya Heeh. itu pertandingannya Kalau nggak salah kapan ya? nih finalnya itu Minggu Tir, Minggu malam jam jam 10. Kalau Ya, 3 itu hari Sabtu besok jam 10 juga. Kalau tempat hmm, ketiga, iya iya iya. Gue kira jam 2. enggak. Enggak, capek kali Tir main mepet terus. Nah, ini yang ditunggu-tunggu final.
Argentina Prancis. Mungkin ini menjadi apa ya, panggung terakhir Lionel Messi kayaknya nih. Ya nggak sih Mas? Ya, Nah itu dia. Karena apa? Mbappe sama Messi kan satu tim. Masa sih nggak dikasih? Ya dong. apaan nih? Dikasih apa? Dikasih Gelar Piala dikasih Dunia. menang. Iyalah, Mbappe kan udah pernah. Udah lah. Nggak seru juga. Kalau Argen yang menang nih, lengkap udah. Prestasi Messi udah. Abadi tuh dia tuh. Ya, jadi Menurut lu gimana nih, Mas? Pertandingannya bakal kayak gimana nih menurut lu nih? ini ya, menurut gua ini akan menjadi pembuktian buat Mbappe sih, dan pembuktian buat Messi juga gitu. Karena saya seperti yang kita tahu Messi kan menjadi tahun terakhir, bisa dibilang ini tahun terakhir. Karena umurnya dia itu sekarang berapa Tir? 37, 36 ya, lupa gua. Tiga, 36. 36. Tiga Kalau lima, dia tiga lima, 35, 35. Anggaplah dia tiga lima. ikutan lagi 4 tahun lagi. Nggak Itu dia udah mungkin. umur 38, 39 itu udah ya udah susah kali geraknya itu udah asam urat udah banyak itu kali. Iya. Jadi ya ini akan menjadi penutup yang manis sih andai dia itu menang. Emang benar Tir menang. Tapi ya balik lagi eh karakter Messi ini kan nggak cuma Messi doang, ada tim-tim lainnya, ada pasukan lainnya, Nah, penyerang, pemain bertahan, dan dia ada 11, ada 10 pemain lainnya lah selain Messi gitu. Dan hmm, menurut gua ini dibutuhkan kerjasama tim yang amat sangat solid gitu. Begitu juga Mbappe. Mbappe ini menjadi sosok yang menjadi buat pembuktian lah buat Mbappe karena Mbappe masih muda. Umur berapa Mbappe sekarang Tir? 23. Oh, muda banget Tir, muda banget. Mudah banget. Ini jadi Makanya dia ke kemarin juara Piala Dunia itu terlalu muda menurut gua. ya. Makanya ini sayang banget kalau misalkan Argentina nih melewatkan apa kesempatannya ya udah sampai final. Jangan sampai tahun 2000 apa terulang pas tahun 2014 itu sedikit lagi tuh gara-gara siapa Goje masuk langsung golin tuh final ternggak seru sih menurut gue tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi menurut gua ya balik lagi kalau kita ngomongin dua tokoh ini ya, mereka kan lu bilang dia kan sama-sama di PSG kan gitu. Dan Mm-mm. kita sama-sama tahu kalau Messi itu sampai sekarang dia akui sebagai GOAT, greatest of all time, atlet sepak bola Hmm. gitu, pemain terbaik sepanjang Hmm. masa lah. Dan Mbappe ini kan sempat ada isu dia tidak memiliki kecocokan dengan Messi dan Neymar untuk sebagai Trisula di PSG gitu. Jadi Iya benar. apalagi dia masih muda dan egonya tuh mungkin masih bisa dibilang tinggi-tingginya. Ah, gue lebih jago daripada Messi, gue lebih jago kayak gitu-gitulah. Dan bahkan kemarin dia sempat diserang juga kan gara-gara dia nggak pernah ngoper si Mbappe ini ke Messi gitu. Padahal ada beberapa play-play yang mirip di Barca. Kalau udah ke kiri, posisi Mbappe tuh kebanyakan di kiri kan, di kiri Benar di kiri. kalau dioper di kiri biasanya dioper lagi ke Messi kalau di Barca tuh langsung di shoot sama Barca. Cuma kalau udah dipegang sama Mbappe jarang banget dioper, jarang banget. Nah, ya balik lagi isunya itu adalah terkait pembuktian kalau terlalu gue lebih jago daripada Messi kayak gitu. Kalau gue menurut opini amatir gue ya, gue kan amatiran tir. Hmm. Jadi karena gue amatir jadi Iya. gue sotoy makanya. Sotoy. Nah, Benar. Nggak apa-apa. jadi, nah, kalau buat gua pribadi, permainan ini akan seru sih, Tir. Kenapa? Karena Perancis, gua ngerasa ini akan Perancis dan Argentina akan terjadi jual beli serangan dan mereka berdua akan saling bermain terbuka. Kalau feeling gua ya, gitu. Karena Argentina bukan tipikal bertahan juga karena mereka tahu nih kalau mereka bertahan ya mereka nggak gitu bagus juga bertahan di yang ada dihabisin sama Mbappe. Mereka harus ngambil bola dan mengontrol permainan harus apa namanya possession ballnya harus lebih banyak gitu dan balik lagi mereka ini akan sangat ketat saling pressing menurut gua untuk merebut bola
ini gue ngelihatnya ya tim Argentina ini kayak tim Barcelona, Tir. Kenapa? Karena pendek-pendek. Pemainnya. Iya, pendek-pendek. Ada yang tinggi Ini tuh ya, cuma satu orang doang kali apa sama kiper tahu deh tuh. Jadi menurut gue ya. yang harus mereka lakukan adalah penguasaan bola tuh harus lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan kita tahu Prancis ini nggak mungkin tinggal diam gitu. Dan dua-duanya ini sama-sama tipikal permainan yang kontak attack, yang saling menyerang dengan cepat dan langsung ngegolin gitu. Pengen langsung ngegolin aja gitu. Jadi gue ngerasa Iya, memprediksi ini akan sangat seru dan terjadi jual beli serangan dan pertahanan akan menjadi kunci di final kali ini menurut gua karena barang siapa yang tidak bertahan dengan baik baik. Kelar ya tuh ya. akan kebobolan kelar gitu. Apalagi ya ngeliat Mbappe semalam dan beberapa pertandingan berikutnya, aduh Mbappe serem serem menurut gua serem banget. Serem bener. Jadi kalau menurut opini pribadi gue ya, opini amatir gue yang sotoy dan sotoy sekali, gue memprediksikan Prancis akan keluar sebagai pemenangnya menurut Waduh, data-data. Tapi secara personal, karena gue fans Messi, gue berharap Messi yang akan menang. Tapi secara melihat data lapangan, kayaknya Prancis lebih mendominasi dan akan keluar sebagai juaranya. Menurut gue seperti itu, Tir. Kalau menurut lu gimana, Tir? nah, jadi kalau menurut gua di sini yang unik adalah dari Argentina, ya kan? Hmm. Itu bisa dibilang kemarin pas lawan Kroasia itu dia nempatin ini ya apa si Rodrigo de Paul ini di jadi playmaker, ya kan? Ini, Ngapain ya De Paul di situ ya? nah itu dia. Mungkin di sini pelatihnya siapa Argentina si Scaloni menemukan racikan baru ya mungkin ya. Karena masuk ke Paredes kan tadi gue bilang Paredes tuh jadi eh, agak di tengah karena emang posisinya tuh Bertahan kan? eh Dia CM apa DM sih, Tir? CM CM. ya agak CDM lah si Paredes kayak di playmaker gitulah. Nah ini Hmm. terbukti gue nggak tahu kenapa pas lawan Argen itu kan dia pakai kalau nggak salah pakai 3 back ya 3-5-2 lah ya di Hmm. depan Julian Alvarez sama Lionel Messi. Ini gue ngeliat dari segi formasi ya. Hmm. Mungkin dipakai formasi 3-5-2 ini nggak jalan lah ya. Nggak berjalan dengan mulus lah. Tapi si Scaloni berani banget mainin 4-3-1-2 nih. 4-3-1-2 pas lawan Kroasia dan terbukti berjalan dengan lancar ya. Eh, Terbukti 3 gol. Cuman yang menarik adalah di sini Rodrigo de Paul jadi playmaker. Nah, gue nggak tahu nih pas lawan Prancis apakah mereka si Scaloni pakai ini lagi karena menurut gue dari segi penyerangan lebih banyak gitu loh. Lebih banyak pemain tengah menurut gue tuh lebih lebih jalan pertandingannya. Kayak gitu. Jadi apa eh, daripada lu main sayap gitu. Karena kalau Kalau dari di faktanya Argentina, iya. enggak kalau kalau dari segi formasi. Jadi kalau apa main FM gitu ya, banyak yang pemain tengah udah 5 di tengah gitu. Udah pasti menang. Kayak gitu. Lu Serius. berdasarkan game berarti ya, Tir? Berdasarkan game. Karena gini, Iya. main 3 back itu nggak gampang, Mas. 3 back ini harus mm, back yang bisa megang bola, bisa gocek, bawa bola ke depan, dribblenya agak bagus. Nah, cuman back-back Argentina ini menurut gua kurang bagus back tengahnya ya, terutama kayak si Otamendi umurnya berapa, udah tua, secara dribble kurang bagus. Di sini cuma si Romero doang menurut gue yang bagus nih, Christian Romero yang bermain MU yang pendek bagus secara apa defender playing apa ball playing gitulah dia bisa ngopernya bagus terus ininya dribble juga bagus cuman ya terbukti pas lawan Belanda nggak bagus-bagus banget dan ditambah back sayap lu tuh harus yang bagus banget gitu. Nah, di sini eh,
nggak mulus ya. Makanya kemarin pakai 4-3-1-2 di mana si De Paul mungkin bisa di belakang Messi bisa bantu segala macam. Sebenarnya ada yang lebih pantas jadi playmaker itu si McAllister sebenarnya. McAllister Iya, iya McAllister itu pemain Brighton itu loh, pemain yang Argentina itu. pemain Argentina namanya McAllister, kayak Kok mix kayak gitu lah. nama pemain Inggris ya? Iya pemain Scotland. Gua nggak tahu, kayaknya emang ada ini sih apa Campuran. campuran. Itu dia menurut gua di Padahal sini. ya Tir, gua memperkirakan ah, si Lisandro Martinez ini cocok dengan badan yang kecil dan cepat ini, cocok untuk mengatasi kecepatan-kecepatan dari Dembele, dari siapa namanya ini, ya Mbappe. Jadi gue ekspektasi Mbappe dia untuk masuk ya, karena beberapa kali ya pertandingan dia nggak disertakan. benar. Cuman kalau lo perhatiin ya di semua klub, semua tim inilah negara kan biasanya back kalau nggak 3-2 pasti salah satu ada yang senior, pasti, entah itu tua entah itu udah pengalaman. Ya, Misal kalau zaman dulu ada Kroasia, Mascherano. Mascherano, ya ibaratnya taruhlah sekarang kayak siapa, Prancis, kalau nggak Upamecano, si Varane Ya, pasti main. Nggak mungkin Konate sama Upamecano barengan main. Terus Portugal, Ruben Dias, Pepe. Pepe ya. Terus iya, terus Pepe apa? udah tua deh. Kroasia, Gvardiol, Lovren. Kayak gitu rata-rata kayak gitu. Nah, ini terjadi di Argentina sekarang. Otamendi sama Christian Romero itu menurut gua oke lah. Nah, untuk skor nih, gue sih kepengennya Argentina banget yang menang. Karena Kenapa Prancis Tir? sudahlah. Argentina. Oh, karena narasi Messi juara Piala Dunia. Iya, karena gue apa suka aja maksudnya, ah, yang orang tanggung nih, tinggal tinggal Piala Dunia doang. Ya. Champion udah, CONMEBOL udah, apalagi Eropa sih belum ya? Eropa Kali belum sih. dia pindah negara Lah, dulu kan. iya makanya yang kemarin pas Euro gue sedih banget kalau Prancis nggak menang tuh. Kalau Prancis menang pas Euro itu Kante lengkap itu, N'Golo. Gol Kante emang dia apaan Iya, aja? Champion udah, Oh Eropa iya. udah di Chelsea, Pildun udah, Oh, iya. tinggal Euro. Iya. Kalau kalau si Argen kan nggak ada Euro ya kan, apa Copa America adanya. Udah, tinggal Pildun doang udah Messi. Iya, iya, iya. Oh, Kante kurangnya pemain terbaik udah itu doang. Iya, iya. Yang lengkap tuh Zidane gitu-gitu, Mas. Iya, iya. Skor berapa Skor Tir? Skor. biar seru ya. Biar seru, gue pengen gini, 2-2, ya kan? Penalti babak perpanjangan jadi 3-3, terus penalti deh. Argentina menang. Soalnya kalau penalti itu perayaannya keren, Mas. Ya Iya, kan iya, lagi iya. nunggu bareng-bareng terus Iya, iya, iya. lari-lari. Iya, Lo iya. berapa? Kalau gue juga setuju sih Tir. Kenapa Hmm. prediksi gue akan terjadi lebih dari satu. Minimal tuh ada 2 gol lah terjadi gitu. Kenapa? Hmm. Karena Over berarti ya. gue ngelihat gue ngelihat eh, pertahanannya Argentina nih agak-agak kurang sebenarnya Tir kalau gue ya. Agak kayak Iya. kayak agak kurang rapi gitu. Terus juga Prancis juga gitu menurut gue. Jadi Prancis ini adalah serangannya yang mematikan. Begitu juga Argentina sebenarnya. Serangannya juga mematikan gitu. Cuma makanya gue bilang akan terjadi banjir gol gitu. Minimal tuh ada 2 gol lah dari Banjir gol ya. ada 2 gol. Entah entah. Tapi feeling gue tetap ke Prancis Tir. Itu Mbappe serem banget soalnya. Iya sih. Udah itu satu. Benar-benar. Kedua, kita ngomongin tinggi badan ya gitu. Anggaplah mereka bisa nyamain kecepatan gitu. Kalau bola-bola crossing, aduh itu serem juga sih itu menurut gua. Nah, ini dia nih yang terjadi pas kemarin gua lihat terjadi di Argentina ya. Ketika Kroasia itu ingin menekan dengan bola-bola crossing dengan tinggi badannya mereka, ketika mentalnya di kakinya pemain Argentina, waduh, kayak kemarin terjadi ditendang langsung ke depan, counter attack,
Nah, ini tuh yang menjadi apa ya? Sebenarnya kan kalau crossing itu kan sebenarnya kayak spekulasi kan. Kita nggak tahu nih yang nyundul Mm-mm. kena apa enggak gitu, dan udah kalau mentalnya ke kaki temen apa kaki lawan. Nah, sebenarnya tuh Kemana? Iya. itu menurut gua crossing itu lebih beresiko ketimbang bola-bola pendek atau bola-bola operan-operan datar ketimbang Bener. operan-operan lambung gitu. Jadi kalau gua ngeliat Kroasia sebenarnya ya bisa Kalahnya menjadi, karena itu ya. iya, bisa menjadi eh, keuntungan, tapi juga di saat yang bersamaan juga menjadi malapetaka sebenarnya. Nah, apakah Hmm. Perancis akan melakukan hal yang sama kah? Karena berhubung tinggi badannya Prancis nih tinggi-tinggi nih, sebut aja lah Paul Pogba lah, terus siapa lagi tuh ya? Ada Mbappe, tingginya juga Rabiot. Rabiot, Rabiot, Tapi cedera. ya gitulah Tir, Ah. pokoknya ceritanya. Hmm. Kayak gitu. Eh, Jadi lu prediksi berapa? Ntar dulu, gue pikir-pikir dulu. Prediksi gue ya, Kan lu dua secara dua personal, satu, 2-1 aduh, buat Perancis. gak seru banget. Ya gimana dong? Emang Oh begitu iya Tir. sih, namanya prediksi ya. Prediksi. Soalnya kan amatir gue. Jadi emang Oh iya. nggak seru. Jadi emang ya gue ngeliat sih emang sedih banget sih ini pasti kalau misalkan Messi nggak menang. Jadi Sedih. sedih banget lah pasti gitu. Karena ini adalah bisa dibilang Piala Dunia terakhirnya doi ini. Kalau kalau sampai Iya, berhasil, wah itu the real good greatest of all time sepak bola. bener. Heeh. Nah, tapi secara fakta lapangan, gue ngelihat kayaknya Perancis yang akan menang. 2-1 lah menurut gue. 2-1 ya. Mm-mm. Oke. Kalau lu berapa tadi? Gua itu 2 sama di menit 90. Ya, Di perpanjangan waktu ada gol lagi, jadi 3 sama. Penalti-penaltian dong. ya, Nah, penalti-penaltian itu di sampai kiper yang terakhir nendang tuh. Seru kayaknya tuh. ya. Lu, Eh, lu tahu gak, Ter? hmm, Gue baca berita kalau hmm, FIFA game ya, game FIFA ya. ya, Game FIFA itu mensimulasikan pertandingan antara Argentina dan Argentina. Perancis. Oke. Dan hasilnya yang menang itu adalah menurut game FIFA adalah Perancis. Gue baca berita sih. Hmm, Katanya ya, berapa menangnya? gue nggak tahu gue. Gue cuma baca doang. Nggak tahu gue. Ya, nggak ada yang tahu. Bola itu bundar, bukan dari game, ya kan? Ya, Mungkin tuh Argennya harus gue yang mainin kayaknya. Ya dong, ya. gitu. Tir, lu Nah, masih betah aja main FIFA, Tir? udah enggak, udah jarang. Iya, main e-football lah. Itu lebih real, Tir. Iya, gue udah main nih football di PC. Real kan? Lebih real kan? Enggak tuh. Gue tau nggak ngabisin berapa? Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Nih, nih, nih. Nah, ini sih. Hah? Hah? Gue mau ngelukis dulu ya. Gue tuh udah Habisin apa ya? ngabisin. Habisin apa? Gue beli-beli itu, beli apa? Di football point. Ya, Berapa sih? banyak. Enggak banyak. Cuma cepet apa beli sekali deh. Nah, Terus gue dapet kubu. kubu Jepang. Iya, kubu Jepang. Hmm, ya, jelek. Iya, emang jelek. Tapi Gue oke dap, lah. gue dapet Rafael Leao, Oh Gabriel iya, Omar Batistuta, tapi e-football mobile tuh ya. nggak apa-apa. Gak apa Gue ya. kira bisa nyambung. Main latihan, kita, ntar ya kita, ntar lu Gue masuk. kalau bisa nyambungin apa cross platform gitu, gue mau deh. Tapi gue coba nggak bisa, soalnya tim gue udah bagus di situ. Nah, ya, 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 ya. Iya. Iya, jadi gitulah Tir. Pokoknya menurut FIFA itu akan menang. Terus eh gua sempat berpikir Italia kan sebenarnya nggak lolos ya Tir. Hmm. Setelah gua ngelihat Maroko ini, gue jadi teringat akan Catenaccio.
Italia. Hmm. Dan Kenapa tuh? Maksudnya, beberapa tim juga melakukan pertahanan yang ketat gitu. Anda ya, Italia itu masuk dan bertahan, mungkin mainannya bertahan terus kali. Cuma akhir-akhir ini hmm, Italia udah nggak Catenaccio sih. maksudnya gimana? Ya andai doang kalau Italia masuk ke Piala Dunia. Andai dia pakai Catenaccio zaman Del Piero, Oh, udah gitu dulu pas doang. Catenaccio gue kayak belum di eranya deh. Yang dia Piala Maksudnya gue Dunia tuh juara Piala Dunia lawan Prancis. 2006. Iya. Eh, iya ya. Enggak dong. 2008, Eh, 2008. Eh, enggak 2006. 2006. 2006, 2006, 2006. Iya, yang siapa? Yang Yang Jidan nyundul, Zidane Jidan nyundul. nyundul dada orang, Materazzi Mm-mm. kayak gitu. Ya. Keren tuh. Gue pengen final kayak gitu. Hah? Semoga. Gue pengen final kayak gitu sih. Seru. Ya, ya, ya. Tapi menurut gue ini Prancis sama Argentina seru sih Tir. Ini Seru emang seru. gue yakin jual beli serangannya pasti akan mantap. Benar. Mungkin Argentina nggak bakal bisa ke final kalau misalkan si Brazil nggak kalah ya. Itu mungkin Kenapa? bisa. Iya, karena kan Argentina ketemu si Brazil. Kan belum Menurut tentu lu menang. Argentina Brazil yang menang kan Argentina? Brazil lah. Brazil. Oh, Iya. iya Ya sih. karena gimana ya, mereka kan satu benua ya dan udah terbiasa ketemu di Copa America, pasti udah tahu lah. Ya. Iya. Dan mainnya tuh lebih apa ya, lebih adrenalinnya lebih lebih terpacu gitu karena nih musuh musuh bebuyutan kan. Ya. Kayak gitu. Oke, Oke deh kalau gitu. nonton Piala Dunia di video.com Mas. Iya, iya. Ya udah, kayak gitu aja ya Tir ya untuk video kali ini ya. Bener. Hmm. Prediksi dan review dan prediksi eh, final dan semifinal tadi. Em, Kalau menurut kita, kita memiliki opini amatir yang berbeda ya. eh, Pemenang antara juara 3 dan juara 2 dan satunya berbeda. Iya, Bagi kalian yang punya opini berbeda, taruh di kolom komentar. asik. Asik. Jangan lupa di like, Subscribe, ya kan? komen-komen, Apalagi di share, ya kan? ya biar biar apa Tir? Biar rame. Biar rame. Ya gitu aja ya Tir ya video kali ini. Iya. Sampai jumpa Tuh, di final. aduh. Sampai jumpa di final deh. Ya Tir ya. Oh iya dong. Ya, sampai jumpa di final atau perebutan tempat ketiga. Betul. Ya udah, itu aja kita Mas ada ada. pantun nggak Mas? Aduh, aduh. Aduh, Jadi gua yang pantun dulu ditembak dong. sekarang. Tadi dulu, Aduh, ada lagi. tadi dulu gue mikir dulu. Iya. Tetot. Mana nih? Dia searching aja. Enggak. Melanglang ke seluruh negeri ada najis. Cakep. Yang menang pasti Prancis. Keren. Keren. Sekarang lu dong, Pak. Pantun, pantun. Ada pantun gak, Tir? Ada. Nah, ini nih. Apa, Udah Tir? disiapin nih. Nah, Banyak akhirnya. banyak rekening. Tiada saldo. Cakep. Cakep dong. Nah, Nah, bagai langit tak berawan. asik. Aku ingin seperti Ronaldo. Cakep. Masukin bola ke gawang lawan. Cakep. Cakep ya. Cakep. Ya udah, Gue guys. siapin tuh Mas buat lu. Cakep. Ntar siapin lagi ya buat final ya. Nah, iya. Ya udah, gitu aja guys. Eh, Oke, jangan lupa di bye. ya udahlah, bye.